terjadi. Corona merubah banyak hal dalam segala aspek, dan adanya corona dulu yang sulit jadi mudah. Koordinasi lembaga juga tepat antara pusat dan daerah semakin solid antar kementerian lembaga BNPB. Dalam hitungan minggu telah berubah menjadi lembaga yang kredibel, punya kompetensi yang cukup bagus, Perpu menjadi angin segar yang baru, harmonis. Untuk solid dalam merumuskan kebijakan pembiayaan yang diberikan adalah hasil dari uang. Pembiayaan corona ini dinamis karena dijaga betul kredibilitasnya. Pengertian BLT, program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat yang miskin. Negara yang pertama kali mempervariasi BLT adalah Brazil. Contoh UMKM, kartu prakerja diperuntukkan untuk pengangguran, subsidi listrik, PKK, sembako. Bantuan 600.000 yang diperuntukkan kepada buruh di bawah gaji 5 juta. Dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang bersumber dari dana daerah. Indeks dan faktor penimbangan BLT program keluarga harapan tahun 2021 rupiah per tahun. Ibu hamil atau nifas 3 juta, anak usia dini 3 juta, pendidikan anak SD 600.000 atau sederajat 900.000, SMP 1,5 juta, SMA 2 juta, penyandang disabilitas dan lanjut usia 2,4 juta. Data dari Kemensos. Oke, lanjut kelompok kontra. BLT yaitu bantuan langsung tunai. Itu salah satu program pemerintah untuk atasi kemiskinan. Nah, di sini tuh kan banyak data-data yang nggak sinkron. Kayak misalnya datanya tuh nggak diperbarui, terus tuh kurang jelas, pemerintah nggak turun tangan ke rakyat. Terus kayak BLT tuh apa ya, emang sangat membantu bagi orang yang kurang mampu, tapi BLT membuat orang-orang malas. Pertama adanya PHK, tapi disitu munculnya BLT kan. Nah disitu kayak oke, berarti kita nggak usah kerja tapi dapat uang. Nah terus menghancurkan kekeluargaan juga. Apa ya, karena kurang adil. Banyak kan ada yang dapat, ada yang enggak. Itu kan kurang itu. Sama balik lagi masalah datanya. Terus ya perbedaannya, sumber informasinya. Terus ada informasi dari detik.com. Jadi datanya tuh di Bintan ada 3.278 data yang harus diperbarui. Nah tapi ternyata udah banyak orang-orang yang pindah. Nah ada keluarga si Atu nggak mampu, itu ada surat-suratnya yang surat keterangan tidak mampu yang kayak gitunya. Nah dia pindah, tapi karena belum diperbarui, datang keluarga B tinggal di situ. Mereka keluarga mampu, keluarga A nya nggak dapet, nah keluarga B dapet. Nah disitu salah karena ada diperbarui. Nah itu dari detik.com hari Selasa 18 Juli jam 10:02 waktu Indonesia Barat. Lanjut, berikan pernyataan. Gak menang. Boleh ngambil dari sini, boleh. Pernyataan. Menangkapi dulu aja yang dia omongin. Boleh. Jadi mau buat jelasin. Tadi yang BLTT kenapa datanya salah? Datanya nggak diperbaharui. Pertama, itu salah. BLT itu diperbarui 6 bulan sekali. Nah, kalau misalnya ada salah data, itu bukan pemerintah atas yang salah. Karena pemerintah juga nggak bisa langsung. Karena banyak hal yang harus diurusin, bukan hanya tentang BLT. Jadi makanya ada namanya pemerintahan kecil, yaitu RT atau RW,
itu gunanya. Nah, biasanya salah di pemerintahan kecil. Biasanya faktornya dari rasa kasih sayang. Nah, itu. Terus yang tadi yang data yang keluarga A sama keluarga B, itu biasanya terjadi karena keluarga A tidak melakukan administrasi perpindahan. Biasanya itu terjadi gara-gara itu. Kalau misalnya udah perpindahan, itu pasti bakal gak akan terjadi. Oke, cukup, lanjut. Anggapi nomor 1. Tanggapi dan berikan pernyataan. Tanggapi ya, sinkron. Saat pembagian NKP dari cek lagi karena nggak sepenuhnya salah warga. Ada data. Cukup. Cukup. Lanjut. Sungai, cukup. Lanjut. Boleh ngomong Pak Nantilan? Nggak boleh. Oke, ditanggapi oleh Jenny. Pemerintah juga tidak sepenuhnya salah karena BLT juga secara umum tidak salah sasaran dan tidak sepenuhnya salah pemerintah karena BLT itu berbasis data dan tidak boleh ada orang sembarangan yang maksis. Kalau adil atau tidak adilnya itu sebenarnya relatif. Kalau ada kesalahan juga ya manusiawi karena mustahil bahwa kesalahan itu bisa dihindari. Jadi wajar. Mungkin juga ada beberapa hal yang menghambat atau tidak sesuai kapasitas. Misal seperti tadi keluarga A sudah pindah lalu datang keluarga B. Bisa jadi keluarga A tidak melapor kepindahannya dan RT atau RW setempat juga tidak melapor. Sekarang pro yang menang. Lanjut. Udah? Jadi belum. bukan berarti juga semua itu salah pemerintah. Kalau ada kesalahan itu ya wajar. Oke, lanjut. Ditanggapi. Berdua ya, berarti. Iya. Siapa duluan, silakan. Oke, lanjut. Ditanggapi dong. Ya, tanggapi dulu. Apa? Boleh, silakan. Boleh. Ambil dari sana juga nggak apa-apa. Nanti tercatat di sana apa mau dipermasalahkan lagi nggak apa-apa. Tanggapi dulu baru ngasih pernyataan dari sana. Mau apa? Bisa lihat. Boleh. Oke. Udah mulai loh. Perbaharuin BLT saat pembagian kenapa ngecek lagi karena nggak sepenuhnya salah warga. Apakah ada pengecekan saat penyalurannya? Terus Lanjut. Biasanya selalu pernyataan. Iya, pernyataan. Udah titik itu, silakan pernyataan. ini banyak data di aku. Di sini saya punya contohnya bahwa ada fakta berita dari TV One pada tanggal 13 Mei 2020 yang berisi 7 orang di Mojokerto mengembalikan BLT karena mereka merasa bahwa mereka mampu, sedangkan warga yang kurang mampu tidak mendapat BLT. Musim Ketua RW 7 Kelurahan Beji, Kecamatan Kerangga, Kota Mojokerto, Jatim, mengembalikan undangan penyaluran BLT milik warganya. Dari 58 warganya, dia merasa 7 warganya mampu. Jadi di sini tuh yang 7 orang itu tuh mengembalikan undangannya tuh mereka tuh sadar gitu karena mereka masih mampu buat
mereka tuh masih mampu gitu buat beli bahan sehari-hari gitu. Sedangkan yang nggak mampu, mereka belum kebagian gitu. Jadi mereka tuh masih memprioritaskan yang tidak mampu gitu ya. Jadi yang kurang mampu gitu. Cukup, lanjut. Tanggapi. Masih Citra. Nanti ya Citra. Masalah ini, contohnya pemerintah Kabupaten Banyumas juga memutuskan untuk menahan penyaluran ratusan BLT COVID-19 yang bersumber dari Kemensos. Hal ini mengingat bahwa bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Masalah pihak ini, pemerintah sudah membuka pos pengaduan mengenai kemungkinan adanya bantuan. Takut lupa. Pemerintah di sini, pemerintah pusat. Pro di sini ada Masalah ini, pihak pemerintah sudah membuka pos pengaduan mengenai kemungkinan adanya bantuan yang salah sasaran. Dan pihak pemerintah bisa melakukan penelusuran mengenai pengaduan yang dilakukan masyarakat. Setiap hari juga ada ribuan pengaduan yang pemerintah terima. Penelusuran yang dilakukan, pemerintah juga meminta melakukan penelusuran bila memang ada beberapa nama yang ternyata tidak bisa menerima BLT atau tidak layak menerima BLT, maka akan ditunda penyalurannya. Lalu, bila saat didata sudah dipastikan nama-nama tersebut tidak bisa menerima BLT, maka BLT akan dialihkan pada yang lebih berhak, maka penyaluran BLT akan dirasa lebih adil. Begitu juga jika ada masyarakat yang ngerasa tidak adil dalam penyaluran BLT, kalau mau ya ajukan, selesaikan administrasinya. Toh pemerintah juga sudah membuka pos pengaduan. Cukup, lanjut. Tanggapi. Ini nggak ngerti buat kayak gini. Tanggapi ya. Kalau ngasih langsung pernyataan, Nanti buat ke sofa pernyataan. Enggak, dia yang ngasih pernyataan, dia berdua. Iya. Enggak, boleh ngasih pernyataan berdua. Tanggapi dulu tapi dari Citra. Dari Jenny, kita boleh. Iya, sebelum lagi Citra. Semenit lagi loh. Semenit lagi Novem nggak akan ngomong. Novem nggak akan ngomong, cukup. Cepat, yang di atas itu. Waktu tetap berjalan. Yang pertama dulu. tulisan paling terakhir. Tulisan ini paling terakhir. Nah itu yang tulis. Nah, sok tulis, baca. Infonya tentang pas pengaduan belum disampaikan secara keseluruhan. Tapi pemerintah harus tahu betul tentang data warga penerima bantuan. Itu untuk. Tanggapi. Kalau untuk pernyataannya dia nggak. Silakan pernyataan. Pernyataan dulu. Waktu tinggal 1 menit lagi. Pernyataan. Baca. Saat itu pemerintah menyelenggarakan Omnibus Law dan Kartu Prakerja. Tapi Omnibus Law dan Kartu Prakerja itu diberhentikan karena tidak adanya dana. Nah, sekarang pemerintah menyelenggarakan BLT. Nah, dana BLT itu dari mana? Silakan. Jawab. Wah. Masih ada? Udah itu pernyataannya bukan yang itu juga. Bisa diulangi? Oh, ini. Bisa diulangi kan? So, ulangi. Cek tadi. Pada waktu itu pemerintah mengadakan
Akan tetapi Omnibus Law dan Kartu Prakerja diberhentikan karena tidak adanya dana. Dan sekarang pemerintah mengeluarkan BLT. Nah, dana BLT itu dari mana? Oke. Tanggapi, Sofwan. Memang betul pada saat itu pemerintah melaksanakan undang-undang tentang Omnibus Law. Di situ bisa kita lihat bahwa memang banyak keuntungannya, namun kurang tepat waktunya juga. Nah, tadi Anda berbicara tentang mengapa dialihkan kepada BLT. Nah, pada saat itu banyak rakyat yang tidak suka dengan adanya Omnibus Law, tidak setuju. Nah, setelah itu pemerintah berpikir bahwa ada lagi nih saran, yaitu BLT upayanya. Nah, BLT itu didapat dananya dari pajak, makanya dari pajak, yaitu pajak yang selalu ditagih-tagih kepada rakyat, pajak motor. Selain untuk BLT juga pajak banyak kegunaannya uang dari pajak itu. Tembak. Nah, di sini Kecamatan Langka tuh. Benarkah dari pajak? di sini anggaran untuk BLT itu jelas tidak hanya pajak. Ada berasal dari hal lain gitu, aspek yang lain. Dana untuk BLT ini. Di sini kan disangkut pautkan dengan Omnibus Law ya. Omnibus Law itu jelas sudah disahkan ya. Omnibus Law itu sudah disahkan pada tanggal 4 Oktober 22 Oktober 2020. Nah, itu sudah disahkan dan di situ sudah jelas uang naik dong untuk uang para pekerja yang sudah di PHK. Nah, di situ adalah dikasih BLT. Ya, memang benar. BLT itu baik ya untuk para kalangan menengah ke bawah. Memang itu baik. Tapi di sini sudah jelas-jelas ada banyak berita dan fakta, ada kesalahpahaman atau memang salah sasarannya dari pemerintah untuk memberikan BLT kepada warganya. Sampai ada yang tidak mendapatnya, sampai ada yang sampai kehabisan. Sampai seperti contoh yang udah disampaikan sama Citra, Ketua RW sendiri telah bilang gitu, Rosina lapor kembali gitu untuk mengembalikan undangannya karena dia merasa mampu, sedangkan tangga dia sendiri tidak mampu tapi tidak mendapatnya. Sedangkan pertanyaannya di sini, kemana pengawasannya? Apakah ada dari pemerintah turun tangan langsung, bukan pemerintah pusat ya, turunan surat pemerintah, kira-kira ada nggak yang mengawasinya langsung? Sampai adalah kasus pemotongan. Di sini jelas ada kasusnya. Serta saat pembagian BLT mengapa ada yang dipotong? Yang seharusnya dapat 600.000 dipotong menjadi 200.000. Tapi bilangnya pajak untuk diberikan kepada yang lain. Akan tetapi mengapa uangnya nggak ada dalam data yang tercantum? Jumlahnya juga 0. Uangnya kemana? Apakah itu ada korupsi dari bagian pemerintah? Apa seperti apa? Dan di situ sudah tidak ada datanya sama sekali. Datanya tidak jelas, tidak sinkron, semuanya 0. Dan di situ tidak ada keterangan lagi yang lainnya. Ini dikutip dari detik.com Rabu tanggal 1 bulan 2 2020. Tanggapi, Sofwan. Memang betul ada beberapa rakyat yang tidak mendapatkan BLT. Nah, BLT tersebut berasal dari pajak. Nah, dana pajak tersebut tidak bisa selamanya mencakupi seluruh masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia saja sudah lebih dari 260 juta orang, belum yang miskinnya. Nah, di sini yang belum kebagian akan mendapatkan kembali jika mereka memberitahu ke pemerintahan terkecil. Nah, caranya adalah menyelesaikan administrasinya supaya dibagikan. Karena tidak selamanya dana pajak, dana buat BLT itu cukup. Selain BLT kan ada contoh-contoh yang lain. Nah, bisa diganti pakai yang lain.
seperti bansos, UMKM, kartu prakerja, dan lain-lain. Jokowi juga mengatakan, dalam hal ekonomi, pencapaian kita memang tidak terlalu jelek. Ekonomi kita menurun, memang betul. Itu fakta. Tapi, mana ada negara yang tidak menurun ekonominya? Bahkan, ada negara lain yang memikul beban lebih berat daripada Indonesia. Lalu, untuk masalah ini, pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik bagi masyarakatnya, yaitu dengan bantuan-bantuan tadi. Pemerintah sudah berusaha, pemerintah sudah menyalurkan, pemerintah sudah memberikan informasi dalam segala aspek, baik dalam internet, baik dalam surat-surat kabar, baik dari mulut ke mulut, dari kepentingan terkecil, sudah disebarkan. Di sana pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk rakyatnya. Memang ada data yang tidak sinkron. Ada orang-orang yang salah sasaran. Memang, kenapa? Karena di-upgrade-nya itu 6 bulan sekali. Dan jika memang orang itu ternyata kaya, haruslah merapor. Kenapa? Karena kasihan yang masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkannya. Juga di sini pemerintah sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dengan melakukan bantuan-bantuan yang lainnya yang seperti Anda semua sudah dengarkan. Lalu apa yang masyarakat lakukan untuk membantu masyarakat lainnya? Contohnya, dari masyarakat golongan atas ke masyarakat golongan menengah ke bawah, apa usahanya dalam membantu sesama rakyat? Di sini pemerintah sudah berkontribusi, sudah membantu. Nah, sekarang usaha apa yang sudah rakyat lakukan untuk rakyat lainnya? Oke, cukup. Apakah lanjut ini pernyataan berarti. Ya. Oke. Apakah hanya segalanya mengandalkan pemerintah? Di sini pemerintah memang bekerja, memang ada kesalahan, tapi perlu diingat bahwa rakyat Indonesia itu jumlahnya 260 juta lebih. Di sini pemerintah memang kesusahan untuk menghandle semuanya, terutama masyarakat miskin yang setiap harinya bertambah dan bertambah akibat PHK dan lain-lainnya. Oke, cukup. Lanjut tanggapi oleh Pasha. Nah, di sini untuk pemerintah, apakah kalian bisa bisa pas gitu, bisa mengerti, bisa paham akan warga-warga yang tidak paham tentang teori-teori semua bagian pemerintah? Apa kalian bisa mengerti? Warga ada saja yang tidak mengerti tentang pemerintah. Mereka tidak tahu lah tentang apa yang namanya BLT. Mereka hanya tahu itu ada dana dari pemerintah untuk mereka. Mereka tidak mengetahui itu. Apa kalian bisa mengerti? Ambil datanya di sesi 2. Di situ, itu yang kedua. Terus juga itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalian bisa memastikan orang kaya dapat memberikan kembali gitu dana BLT yang mereka dapat ke pemerintah? Apakah kalian bisa memastikan? Karena di sini nggak semua warga Indonesia itu baik. Di sini nggak semua warga Indonesia untuk memberikan. Mereka juga punya kebutuhan masing-masing. Mereka juga sama memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, walaupun mereka sudah mampu dan mereka juga masih punya kebutuhannya. Di sini juga ada yang namanya kecemburuan sosial. Jelas, di saat kita tidak dapat, dia dapat. Apakah kita ya sudah gitu? Enggak, karena kita juga punya kebutuhan. Kita butuh gitu. Dan di situ kalau apakah kalian dapat menetapkan mengetahui gitu sekiranya kita itu dianggap kalau misalnya warga biasa yang nggak tahu apa-apa, yang tidak mengerti, hanya bilang saya belum dapat. Apakah bisa diakui? Apakah kalian bisa tahu gitu kalau mereka tuh benar-benar diakui? Mereka bisa aja mereka cuma diacukan, oh ya udah, nggak usah dianggap lah, cuma warga biasa dan dia pun nggak ngerti soal BLT kita. Dan yakin karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak mengetahui. Apalagi yang kata kalian ada yang namanya pos pengaduan. Apakah yakin seluruh warga di Indonesia ini tahu tentang pos pengaduan? Apalagi yang tadi saya bilang, orang yang menengah, orang yang ke bawah, di situ tidak mengetahui. Di situ yang tidak mengetahui apa-apa dan mereka 10 detik lagi. dikasih tahu gitu. Dan tidak ada informasi yang jelas, tidak ada simpang siur yang lain, tidak ada.
Cukup, oke, thanks. Sesi 2. Ya, kamu bebas apa pertanyaan? Tadi kata Kalau menanggapi dari pertanyaan Rasya, memang betul banyak masyarakat miskin yang tidak mengerti apa itu BLT, bantuan dari pemerintah, pos pengaduan, memang betul. Tapi kita juga tahu bagaimana porsi per rakyatnya, bagaimana porsi per kalangan, per kastanya, kita juga tahu. Nah, di situ kita mengutus utusan untuk mendatangi rumah-rumah atau untuk membuka penyuluhan kepada para rakyat yang memang notabene tidak mengerti apa itu yang diomongkan oleh pemerintahan. Nah, kita mengutus dengan bahasa yang segampangnya untuk mereka terima. Nah, di situ kita berusaha supaya semua rakyat miskin mendapati apa yang haknya mereka itu. Di situ. Apa itu udah jelas adanya acara itu, adanya penyuluhan itu, apakah udah jelas adanya? Dari apakah ada laporan kah? Apakah ada kejelasan datanya kah? Efektif kah? Benar adanya? Memang belum efektif. Itu ada, memang belum efektif. Kenapa? Karena lihatlah, sekarang kondisi sedang COVID, tidak boleh ada kerumunan. Tapi di sini para kepemerintahan terkecil seperti RT, RW, lurah, camat sudah berkontribusi melalui grup WA per RT-nya atau setiap bertemu berbincang mengenai apa bantuan yang diberikan pemerintah. Di situ kami kepemerintahan yang di atas sudah memberikan upaya supaya orang-orang yang membutuhkan mengerti dan bisa menerima haknya dan melaksanakan kewajibannya. Silakan. Pemerintah juga sudah menyiapkan laman data dan laman-laman informasi untuk menyelesaikan prosedur untuk penerimaan BLT. Nah, lalu juga bagi masyarakat yang ingin mengecek informasi daftar penerimaan BLT dapat masuk ke laman DTKS yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin dari prosedur-prosedur yang kemarin ada yang kesulitan. Namun di sini Jokowi sudah memerintahkan pemerintah untuk menyimpulkan prosedurnya. Prosedur sudah disimpulkan, maka penuhi. Yang kalian lakukan hanyalah menyalahkan pemerintah. Jangan hanya ingin mengambil keuntungan tanpa mau berusaha. Betul. Siapa? Nggak tahu, bilang dong, kan tahu. Kok apa ya? Ya kan jelas ya emang ya. Untuk katanya kan emang jangan salah-salah minta kan. Kayak emang dimudahkan untuk penerimaan BLT ya. Saat penyalurannya itu sudah dimudahkan, prosedurnya tidak susah. Tapi di sini juga sudah ada kejadian jelas di saat penyalurannya tidak menggunakan persyaratan apapun. Ada kan yang apa ya? Yang Mana itu? jadi kan ada yang di data. Jadi kamu mana nilai ya? kurangin ya. Pokoknya Apa? aku Jujur. Udah improve. ada data yang apa? Enggak udah jelas ada kejadian yang di situ teh ya BLT tanpa ada syarat, cukup pengambilan doang.
di rekening kayak gitu. Tapi kan katanya ada data, ada yang harus pakai syarat. Ya, silakan. Pertama, kalau misalnya nggak ada syarat itu sama sekali salah, karena udah diutus langsung dari kita tahu berita ini tuh dari langsung DPR yang ngomong bahwa BLT itu harus yang mengambil rekeningnya atau yang dapatnya itu dari data kan, karena semua dari data, BLT itu dari data. Nah terus kalau mau ngambil pengambilan ke bank atau langsung ngambil gitu, itu biasanya wajib seorang suami atau istri, nggak boleh di yang lain. Jadi nggak mungkin ada kesalahan kayak gitu. Kembali lagi ke pengawasan. Berarti pengawasannya tuh apa, dari data yang tadi tuh pengawasan itu nggak tepat, nggak apa ya, bener-bener nggak efektif. Silakan. Maksudnya Cici, lanjut lagi ya. Kembali ke pengawasan itu maksudnya apa sih? Apakah ada utusan dari atas? Contohnya seperti utusan langsung dari yang tadi Bapak bilang ya, yang tadi untuk penyaluran itu siapa sih? Kementerian Sosial kan. Di Kementerian Sosial ini mengutus siapa aja? Oke, pemerintahan desa. Contohnya seperti kepala desa. Nah, dari kepala desa itu apakah ada mungkin dari atas satu orang aja atau satu lembaga atau apapun untuk mengawasi? Karena di sini juga bisa jadi terjadi kericuhan, ya kan benar? Desa bisa jadi kericuhan, tidak adanya aturan untuk setiap warga hanya ingin mendapat, hanya ingin ya saya dapat, saya butuh gitu. Saya termasuk tidak mampu, saya memiliki kebutuhan masing-masing. Di sini kita ricuh, apakah emang RT RW seperti itu yang ngurus ya kan? Seperti organisasi yang dibikin gitu. Di situ mereka yang ngurus benar-benar. Tapi di sini kembali lagi ke pengawasan tadi, apakah ada di atas untuk mengawas secara langsung? Karena kan jatuhnya untuk keberlangsungan yang baik di dalam penyaluran BLT ini, apalagi udah banyak berita gitu sasaran, masa harus terulang lagi? Pemerintah harus memperbaiki dong, harusnya mencari solusi lebih baik akan kesalahannya sekarang gitu. Silakan. Mau ini? Silakan. Memang betul, tadi Anda menyinggung bahwa tidak adanya pengawasan. Nah, di sini kami kembali tidak tahu siapa saja yang bekerja untuk pemerintah di pemerintahan terkecil. Dengan itu, para camat, kades, RT atau RW itu mengutus salah satu atau beberapa kelompok orang dari pihak untuk mengurusi pembagian bantuan tersebut, dan bila ada kericuhan atau tidak ada persyaratan, itu bukan salah pemerintah, karena pemerintah sudah memberikan syarat seperti tadi dari rekening. Dan perlu kalian tahu bahwa banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan izin tersebut, juga oknum-oknum yang tidak suka dengan pemerintah atau oknum-oknum yang ingin berbagi kepada sesama tapi tidak tahu syarat-syarat dari pemerintah dengan menggelar atau memberikan bantuan dengan tidak adanya syarat yang sesuai dengan pemerintah. Silakan, Jen. Melanjutkan yang tadi sampaikan masyarakat, sekali lagi, jika masyarakat ingin menerima BLT, maka penuhi prosedur yang diberikan oleh pemerintah, selesaikan administrasinya. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Oke, lanjut. Balik ke situ kan, sebenarnya saya balik lagi. Maksudnya balik lagi gini ya, untuk RT dan RW, mereka paham, karena apa, mereka dijelaskan oleh kepala desa atau mungkin wali kota, mereka dijelaskan secara rapi gitu. Warga pun warga pun juga ngerti kan. Nah, di sini balik yang tadi, apakah warga semua ngerti? Apakah warga semua jelas? Balik lagi ke situ kan. Bentar ya. Nah, di situ kan. Pertanyaannya. Nah, habis dari situ udah mau warganya ada yang belum ngerti, dan di situ pun
RT sama RW apakah bisa mengalokasikan segalanya? Semua warga yang kumpul gitu, apakah mungkin aja mereka ada yang keperluan masing-masing? Karena semua warga itu nggak punya waktu yang kosong untuk sehari pun, nggak ada waktu kosong untuk sekedar kumpul untuk bayar BLT. Oh iya saya butuh BLT. Kalau kita punya keperluan gimana? Itu kan nggak bisa dihindari. Dari situ tuh balik lagi kan tadi saya udah bilang balik lagi ke pengawasannya. Dari penyaluran oke lah, memang dari Kementerian Sosial ke wali kotanya sudah baik, sudah tertata rapi, sudah ada prosedurnya di situ kan. Nah setelah dari situ, apakah Kementerian Sosial ada pengawasan kembali, ada pengecekan kembali, sekiranya mereka sudah benar apa salah? Kayak gitu kan? Ya kalau misalnya kalian untuk menyalahkan ya udah, saya juga nggak bisa nyalahkan. Ya sih emang pemerintah itu turun tangan untuk memberikan kepada wali kota, untuk memberikan wali kota yang turun tangan. Apakah kalian mengecek kembali? Apakah itu semua benar? Cukup mengecek data, karena kalau misalnya kita gitu misalnya diberi amanah untuk mendata ini semua, sekiranya yang di atas meriksa lagi nggak ke kita? Apa cuman sekedar ya udah tanggung jawab kita, kalian harus tahu aja gitu. Di situ sudah jelas ya itu kerapihan dari pemerintah mempunyai data yang jelas atau tidak. Nah, jangan balik lagi ya. Iya, Kelompok pro ngerti ya maksudnya. memang betul. Dari Kemensos, dari yang menyediakan bantuannya tersebut, memberikan utusan untuk mengecek data-datanya kembali, karena bantuannya pemerintah itu memerlukan data, siapa saja yang menerima, siapa saja yang sudah menerima, dan siapa yang belum menerima. Juga tadi Anda menyinggung bahwa tidak cukup 1 hari untuk memberikan bantuan tersebut. Memang betul. Dengan itu, contohnya saja ada grup RT atau grup RW. Di sana pengalaman, soalnya ayah saya juga RT. Nah, di sana bapak saya memberikan penyuluhan bahwa siapa saja rakyat yang sudah terdata dan dipastikan mendapatkan bantuan tersebut datang ke rumah atau di tempat yang sudah dijanjikan kapanpun, karena kita tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk perorangan tersebut. Dan juga di sini para rakyat jangan terus-terusan menyalahkan pemerintah karena data. Di sini kami bergerak memberikan bantuan, memberikan kontribusi, memberikan yang terbaik semuanya untuk rakyat dengan data-data yang terperinci. Jika memang adanya kesalahan, itu manusiawi. Dan data itu dirubah, di-upgrade 6 bulan sekali. Untuk hal ini, mengapa pihak Anda tidak membantu? Sedangkan pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus bantuan ini. Jadi dulu ngomong nggak? Pertanyaannya Acis nggak dijawab sama sekali sama Sofa. Apakah benar? Iya, karena kan Lanjut. katanya justru kan yang saya minta kan pengawasan dari atas. Apakah ada? Apa kalian bisa menetapkan bahwa itu keseluruhan ada datanya? Oke, memang contoh ya ketua RW. Sedangkan yang saya nanya apa tadi? Kementerian Sosial, bukan ketua RT atau ketua RW. Dan di situ pun kalau saya berpikiran seperti ini dan saya menjadi warga yang miskin dan emang butuh untuk BLT, saya bisa paham akan masalah pemerintah. Bagaimana dengan orang tidak mengerti? Bagaimana pemikiran mereka? Itu tuh semua oke, memang itu bukan urusan pemerintah ya, memang jelas bukan urusan pemerintah. Tapi apakah di sini kaki tangannya pemerintah tidak ada yang memikirkan sama sekali atau seperti apa? Atau mungkin kalian hanya memikirkan jangan salahkan pemerintah tidak salah. Oke, memang itu tidak salah. Tapi kalian juga kaki tangan itu masih ada jalan yang ke kalian. Di ujung-ujungnya kalian lagi. Oke, emang kita salah. Warga-warga ada yang belum bisa paham. Warga-warga kayak masih ricuh lah, belum bisa menaati prosedur lah. Ya memang kita salah. Tapi sekiranya kalau pemerintah bisa mengerti dan memberikan cara yang terbaik untuk penyaluran BLT ini, terima kasih gitu. Sekiranya pemerintah bisa, ya kita terima kasih. Tapi sekiranya pemerintah masih saja menyalahkan, warga jangan salahkan pemerintah. Saya tidak menyalahkan, saya hanya bertanya, di mana pengawasannya? Masa sekedar data doang,
tapi pengawasan gak ada sama sekali. Kayak bertanya, sekedar bertanya datanya mana, apakah pengawasan seperti apa, apakah ada atau tidak, itu yang saya tanyakan. Enggak, bisa. Keegoisan pemerintah juga. Kenapa egois? Karena kan emang ya udah dipercayakan. Ini bagi Pemdes emang apa ya? Di sini tuh emang Pemdes gitu. Kayaknya membuat kerincuan antar warga terhadap Pemdes. Tadi Anda Rasya menyinggung bahwa tidak adanya turun tangan langsung dari Kemensos. Nah, memang betul. Nah, tapi perlu diingat bahwa adanya COVID dan tidak selamanya Kemensos sendiri mengacuhkan rakyatnya. Ada juga yang turun tangan di waktu-waktu yang tepat. Kenapa kita tidak turun tangan? Ya karena waktunya tidak tepat, tidak bisa untuk berkumpul. Dan tadi Anda menyinggung bahwa masih banyak rakyat yang tidak paham. Di sini, contohnya pemerintahan terkecil saja sudah memahamkan warganya dengan bahasa yang segampang mungkin dengan cara berkumpul di masjid suatu sholat. Di sana kan banyak yang kepala keluarga. Nah di sana balik lagi ke pengalaman bapak saya menyuruhkan memberitahu kepada warganya bahwa BLP ini atau bantuan-bantuan dari pemerintah ini memang sudah betul dan syaratnya jika mau mendapatkan harus berusaha. Pemerintah sudah memberikan yang terbaik dan yang termudah bagi rakyat. Seperti itu. Dan juga tadi yang Kiki bilang bahwa pemerintah egois. Memang ada beberapa orang dari kepemerintahan yang egois karena itu sifat manusia. Tapi apakah Anda semua tidak mengerti bahwa memang ada orang-orang yang baik di sekeliling orang-orang yang jahat itu? Nah, orang-orang yang baik di sini memang tidak tinggal diam. Mereka membantu rakyatnya. Kenapa? Karena itu tugasnya mereka. Kenapa para rakyat selalu menyinggung orang-orang yang salah, menyinggung kepemerintahan yang salah? Diukit-ukit terus kesalahannya. Kenapa orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang sudah membantu rakyat dengan baik, dengan memberikan waktu luangnya, memberikan gajinya seperti UMY pun, memberikan gajinya untuk menolong para rakyat di daerah tertentu. Di situ sudah ada kontribusi lebih, melewati jam kerjanya, memotong jam kerjanya, melewatkan waktu bersama keluarganya hanya untuk rakyat. Ya. Seperti itu. 5 menit terakhir mau ditanggapi. Dari selain Acas ada lagi? Diki, Citra mau ngomong? Bapak kasih tahu aja belak-belakan Dita, Citra, Novem. Standar banget nilainya. Nah. Di sini kan Sofa bilang katanya egois memang manusiawi kan, tapi kan sebagai pemimpin egois itu harus dikurangin karena dia di pemimpin itu harus, maksudnya gimana ya, dia harus dikurangin egoisnya supaya masyarakatnya juga adil gitu, nggak apa sih, tapi nggak di, jadi maksudnya gimana ya, pokoknya pemimpin juga harus egois itu harus dikurangin gitu. Jadi masyarakatnya juga ke bawah gitu. Jadi masyarakatnya ke bawah egois juga dan masyarakatnya kebantu gitu. Kayak gitu. 2 menit terakhir. Pak, Silakan. di sini jelas ya maksudnya yang manusiawi. Balik lagi kan tadi kan juga pernah bilang pemerintah juga bisa salah dong, manusiawi wajar. Balik lagi, emang warga Indonesia itu sedikit terhitung. Oke, emang terhitung dari data kan, mungkin aja ada yang tidak administrasi. Berarti banyak sekali sekiranya warga Indonesia. Warga Indonesia itu sangat banyak dan apakah bisa semua warga bisa toleransi? Apakah bisa semua warga bisa memahami? Dan apakah kalian bisa, apakah kita semua sebagai warga atau kita misalnya kita sebagai warga sekarang ya, di sini kita bisa
menetapkan gitu, tahu gitu bahwa teman kita itu tidak egois. Apakah kita bisa? Tidak. Jadi tolong juga untuk kalian, untuk pemerintah gitu ya, untuk pemerintah untuk memahami, oke, memang jelas pemerintah juga memahami dong bagaimana warga. Tapi di sini juga kalau misalnya untuk pemerintah masih memutarbalikkan fakta lagi, ya harusnya kalian mengerti dong, pemerintah itu ada banyak, pemerintah itu gak sudah meluangkan segalanya, itu namanya amanah. Untuk apa kalian mencalonkan diri? Karena itu memang amanah. Kalau sekiranya saya berpikiran sama seperti para pemimpin yang di atas, mending saya naik, saya mensejahterakan warga seperti itu gitu. Itu pikiran pemimpin. Di sini justru diberi amanah, tapi kenapa malah jadinya ungkit-ungkit pribadi? Oke, memang sebagai pemimpin atau memang pekerjaan ya, DPR, MPR, semua itu pekerjaan. Tapi pekerjaan itu mengemban amanah. Buat apa kalian mencalonkan diri menjadi bagian-bagian di atas, sedangkan kalian selalu memperhitungkan. Saya juga meluangkan waktu, saya mendapat gaji sedikit, tapi kenapa kalian nggak hargain saya? Oke, memang. Silakan. Memang betul. Di sini ada orang-orang yang egois. Tapi kita juga sebagai pemerintah mengadakan evaluasi, mengadakan rapat dengan melihat terjun langsung ke lapangan melalui data sehari-hari yang diperoleh dari RT, RW, camat, lurah. Di situ kami mengevaluasi, merapatkan, dan jika ada kepemerintahan atau orang yang berlaku tidak adil, berlaku egois, sombong, nah di situ kami juga menegur, kenapa kalian tidak melaksanakan amanah tersebut. Betul memang tadi apa kata Rasya, jika tidak kuat, kenapa mencalonkan? Nah di situ kami membantu. Karena memang susah untuk menjadi pemimpin, dan di situ kami, para pemimpin yang lain, membantu untuk menyadarkan pemimpin tersebut untuk yuk kita bantu rakyat, kita bisa, kita ini kepemerintahan, kita ini pemerintah yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Oke, Teh, terima kasih banyak untuk kelompok di sini saya sudah mencatat semuanya ya. Ada data yang tidak sinkron lah, kecemburuan sosial lah, banyak koruptor lah, keegoisan pemerintah. Ada yang namanya penjajahan secara perlahan ya untuk balikan warga. Ada juga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, BLT dianggap membuat malas yang tadi sudah dijelaskan ya. Pemerintah harus turun tangan lah, pemerintah tidak memperboleh data kembali lah, dan karena itu penyaluran tidak jelas prosedurnya. Nah di sini tuh saya sebagai perwakilan dari kelompok ini ya, untuk memberikan solusi dari semua permasalahan yang kita dapat. Yang pertama itu ada data yang belum sinkron. Solusinya itu dan lebih teliti ya untuk para pengawas, untuk dari Kementerian Sosial ataupun mulai dari aja lah Kementerian Keuangan itu mengalokasikan secara jelas untuk kasta yang di atas dan kasta yang di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk Kementerian Sosial lebih lebih turun tangan untuk pengawasan di bawah nanti, menanyakan data karena itu butuh ya, karena itu yang dipermasalahkan itu bagian penyaluran. Yang kedua itu selalu diperbarui. Oke, memang diperbarui itu 16 kali kan, tapi apakah tidak bisa sekedar mengecek untuk data saat penyaluran saja? Jadi untuk saat penyaluran itu dicek gitu, apakah sekedar KTP, sekedar surat keterangan tidak membawa penghasilan punya apa tidak, sekedar itu aja, apakah ada apa tidak, itu yang diminta itu. Dan yang utusan kembali lagi tadi ke untuk pengawasan turun tangan ya itu. Untuk yang kedua itu BLT dianggap membuat malas. Di sini solusi yang saya kasih itu
apa ya, jangan apa ya, kalau bisa tuh nggak tunai gitu. Jadi ya seperti tadi ya, kayak untuk pengurangan diskon untuk listrik ataupun untuk bantuan sosial seperti sembako untuk yang pekerjaan seperti itu. Yang ketiga itu ada kecemburuan sosial ya, maksudnya kecemburuan sosial. Nah untuk seperti RT RW itu bisa lebih adil untuk memberikannya, yang jelas mana kasta di atas, mana kasta di bawah, mana yang lebih membutuhkan, mana yang masih bisa gitu, masih mampu untuk bertahan hidup, itu diberi ya lebih jelasnya. Dan untuk yang keempat itu untuk penyuluhannya gitu ya, untuk penyuluhan maksudnya untuk penyaluran BLT-nya itu bisa diawali dengan prosedur yang baik, terus diajak dengan baik, dan di situ dijelaskan bagaimana sih, untuk apa sih BLT itu, kapan saja, dan caranya seperti apa, dengan bahasa yang memudahkan bagi warga. Dan setelah itu ada penyaluran informasi ya, kan COVID itu kurang mampu, maksudnya yang kurang mampu itu harus didatangi gitu oleh bawahan pemerintahan pusat. Untuk yang mampu itu melalui handphone. Maksudnya apa sih? Seperti yang punya informasi yang tadi Sofa bilang ya. Kalau saya juga maksudnya Sofa juga pernah gitu, orang tua Sofa itu RT. Nah di situ tuh apakah yakin semua warga itu mampu memiliki handphone, memiliki gadget untuk bertukar informasi? Kan tidak. Dan di situ solusi dari saya itu untuk yang tidak mampu itu bisa didatangi, bisa diajak konsultasi gitu. Tujuannya apa? Tujuan BLT itu untuk apa gitu, dan dia paham. Dan yang sekali lagi yang untuk mampu itu bisa melalui gadget, bisa entah di grup WA atau enggak mungkin video call mungkin bisa. Nah itu jadi kesimpulannya itu terakhir. Pemerintah juga tidak sepenuhnya salah, warga juga kalian bisa memahami, warga tidak sepenuhnya salah. Oke, terima kasih kelompok kontra. Lanjut kelompok pro. Pemerintah akan mencoba untuk memahami rakyat juga memahami pemerintah. Apa yang pemerintah keluarkan, peraturan yang pemerintah keluarkan ikuti. Lalu pemerintah juga akan mengevaluasi setiap kesalahan-kesalahan yang ada, entah dari kedua belah pihak atau kesalahan prosedur yang pemerintah buat atau lainnya. Dan pemerintah juga akan berusaha untuk mengimprove kekurangan dan kesalahan yang ada. Cukup. Terima kasih.
Bye.